Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah perjalankan kita, bukakan hati kita untuk mau duduk bersama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Sungguh betapa banyak orang yang beramal tidak mendapatkan apa-apa disebabkan kesalahan-kesalahan mereka dalam beramal. Amal tanpa ikhlas tidak ada buahnya. Lalu buah-buah keikhlasan itu apa saja? Insya Allah kita akan segera perbincangkan bersama-sama. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembicaraan kita tentang buah-buah ikhlas. Di sini kita masuk bahwa di antara buah ikhlas adalah kata musannif hafidhahu ta'ala qalabal mubahat wal adat ila ibadat yunalu biha a'ali darajat. Jadi keikhlasan itu bisa mengubah hal-hal yang mubah itu menjadi bernilai ibadah. Keikhlasan bisa mengubah hal-hal yang mubah dan yang bersifat kebiasaan menjadi ibadah, bernilai ibadah. Dan dengan itu, dengan keikhlasan itu seseorang akan mendapatkan derajat yang tinggi. Sebagaimana disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Kata Nabi SAW, kata beliau, sungguhnya engkau itu tidaklah menafkahkan satu nafkah yang itu dinafkahkan dalam rangka mencari wajah Allah kecuali engkau akan diberi pahala dengan nafkah tersebut. Sampai-sampai apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Dan wahada babun azimun min abwabil khair. Kata beliau, ini adalah satu dari pintu-pintu kebaikan. Matama walajal abdul muslimu fihi khassala khairan adiman. Jadi selama seorang hamba muslim itu dia walaja, yaitu dakhala, masuk di dalam perkara ini, maka dia bisa mendapatkan kebaikan yang besar. Selama seorang hamba itu dia memperhatikan keikhlasannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Wa ajran kasiron, dan juga pahala yang banyak. Walau anana qasadna bi adatina wal mubahat allati na'maluha taqarruba ilallahi la khasalna alal ajril azimi wa sawabil jazili. Karena itu, jika kita ini memaksudkan, menunjukkan adat atau kebiasaan, kemudian hal-hal yang mubah yang kita lakukan itu dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekat kepada Allah, maka sungguh hasolna, kita akan mendapatkan pahala yang besar dan pahala yang banyak. Qala Zaid al-Yami rahimahullah, inni ahabbu an takuna li niyatan fi kulli syai'in hatta fi ta'ami wa syarab. Kata beliau, sungguhnya aku itu suka untuk senantiasa berniat pada segala sesuatu, sampai pada urusan makan dan minum, kata beliau. Ini menunjukkan pentingnya niat, dan beliau menyadari tentang betapa niat yang ikhlas itu akan membuahkan sesuatu yang besar baginya. Maka dikatakan juga wa khudh hadhil amsilah minal waqi la'allaka tastafidu minha fi hayatika al-yaumiyah. Ambillah beberapa contoh ini yang berasal dari realita. Mudah-mudahan dengan ini engkau bisa mengambil manfaat darinya untuk kehidupan harianmu. Kata beliau, kasirun minan nasi yuhibbu an yatatayyaba falau annahu qasada inda tatayyubi qabla adh-dhahabi ilal masjid ikhtirama buyutillah wa dafa'a ida'il ibad wal malaikah lanala ala dhalikal ajra. Kata beliau, kebanyakan orang itu dia senang untuk menggunakan wewangian. Kebanyakan orang dia senang menggunakan wewangian. Andai saja dia itu memaksudkan, meniatkan ketika dia itu menggunakan wangian sebelum pergi ke masjid dalam rangka ikhtiram,
menghormati rumah Allah, memuliakan rumah Allah, dan dalam rangka mencegah agar hamba Allah juga malaikat itu tidak terganggu dengan bau badannya, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala karena upayanya itu. Jadi urusan menggunakan wangian itu bisa bernilai pahala ketika diniatkan dengan niat yang benar. Jami'un yataju ila ta'am wa syarab. Kata beliau, seluruh kita itu butuh pada makan dan minum. Walakin akan tetapi man nawabi aklihi wa syarbihi taqawi alal ibadah ujir. Maka siapapun yang dia itu makan dan minum itu dengan niat untuk membuat dirinya itu kuat untuk beribadah, maka makan dan minumnya itu akan bernilai ibadah. Ini menguatkan betapa niat yang benar itu bisa mendatangkan faedah yang luar biasa. Karena makan dan minum yang tidak diberi niat seperti ini, maka itu akan bernilai seperti biasa saja, sesuatu yang berlalu tanpa ada faedahnya berupa pahala. Tetapi ketika diniatkan untuk agar lebih kuat beribadah, maka dia diberi pahala. Aglabun nasi yahtaju ila nikah. Mayoritas manusia itu butuh untuk menikah. Fa inna wa bin nikahi i'fafa nafsihi wa zawjihi wa tawassula ila waladin ya'budullaha min ba'dihi usibu ala dalika. Jika dia nikah itu dengan niat dalam rangka apa? Menjaga jiwanya, menjaga dirinya, juga menjaga pasangannya, maka dengan niat yang seperti itu dia akan mendapat dengan niat juga untuk mendapatkan anak yang mengibadai Allah Ta'ala setelah kematiannya. Jadi ada generasi penerus yang bisa tetap membawa risalah tauhid, maka niat menikah seperti itu akan mendapatkan pahala. Usibu ala dalika, maka dia diberikan pahala karena niat tersebut. Talabatul jami'at alaihim an yuhsinu niyata fi dirasatihim. Nah, ini juga beliau memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu, bukan hanya penuntut ilmu syar'i, bahkan di sini dikatakan mahasiswa yang dia itu belajar di perguruan tinggi, maka hendaknya dia memperbaiki niat belajarnya. Fattabibu yanwi fi dirasatihi annahu sayu'alijul muslimina fil mustaqbal wa kadzalika al muhandisu wa ghairuhu kullu syakhsin yanwi ifadatal islamil wal muslimin hasiba takhassusihi. Seorang yang dia itu belajar ilmu kedokteran dengan niat dia ingin mengobati muslimin pada masa mendatang, demikian juga orang yang dia belajar ilmu teknik atau menjadi insinyur dan selainnya, maka setiap orang yang dia itu berniat untuk memberikan faedah bagi Islam dan kaum muslimin, maka hendaknya dia meniatkan seperti itu, karena dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dia niatkan. Wa ghairu dzalika, dan juga hal-hal yang lain selain tersebut. Fama minna min ahadin illa wa huwa muhtajun illa sa'i fil kasbi. Maka tidak ada di antara kita seorang pun kecuali dia itu butuh untuk berusaha, butuh untuk bekerja. Wal infaqi ala ahlihi, juga memberi nafkah kepada keluarganya. Wa naumi, juga tidur, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Jadi banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang kita semua butuhkan. Fala tahtakira ihtisaba ayyi syai'in min hadhil mubahat. Maka hendaknya kita jangan meremehkan. Jangan meremehkan hal-hal yang sifatnya mubah ini, apapun itu. Wal ikhlasun niyati fiha, dan juga jangan meremehkan pentingnya untuk niat yang ikhlas dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tadi itu. Farubama kana min asbabi najatika yaumaddin. Karena apa? Bisa jadi itu menjadi sebab di antara sebab-sebab yang bisa menyelamatkan engkau pada yaumuddin, yaitu pada hari pembalasan nanti. Beliau membawakan contoh-contoh secara ringkas berkaitan tentang pentingnya niat, baik dalam urusan ibadah ataupun dalam hal-hal yang sifatnya mubah. Sifatnya mubah di sini, di poin ini lebih menyoroti pada bahwa ketika seseorang itu niatnya itu lurus pada hal yang mubah dan sifatnya adat, maka itu bisa berubah menjadi bernilai ibadah dan mendapatkan derajat yang tinggi. Kemudian
buah keikhlasan yang lain adalah khiyamatun nafsi minasyayatin, yaitu bisa menjaga jiwa dari syaitan. Fasyaitan lama akhadal ahda ala nafsihi an yaghwiya ibadallahi istasna'al mukhlasin. Setan ketika dia mengambil sumpah, dia bersumpah untuk menyesatkan hamba Allah, maka di antara sumpahnya itu ada perkecualian, dia mengecualikan. Yaitu siapa? Hamba yang mukhlasin. Hamba yang mukhlasin. Faqala, Allah Ta'ala berfirman menceritakan, meriwayatkan tentang sumpah setan ini, katanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yaitu kecuali hambamu yang mereka itu mukhlasin. Kita sudah bahas di awal-awal, kata mukhlasin itu juga bisa dibaca dengan mukhlisin. Ketika mukhlisin maka dia adalah fa'il, yaitu pelaku, yaitu orang yang dia itu melakukan perbuatan dengan ikhlas. Kalau mukhlasin itu adalah dia maf'ul, jadi dia yang dikenai sehingga menjadi ikhlas. Jadi diberi rezeki oleh Allah. Diberi rezeki berupa keikhlasan. Dan itu juga sekaligus memberikan pelajaran pada kita bahwa urusan keikhlasan itu urusan rezeki. Jadi bukan karena kita yang kemudian punya amalan tertentu yang canggih atau gimana terus jadi enggak, kita tetap Jadi harus tidak tepat ya katanya mengatakan. Jadi sebenarnya mudah banget kalau kita itu mau gini, udah kita pasti jadi orang yang ikhlas banget gitu. Nah, berarti itu bukan ikhlas. Artinya terlalu apa nih? Kewanen ya. Karena orang ikhlas harusnya juga beriringan dengan rendah hati. ya. Dan Tidak. kalau ikhlasnya betul-betul ingin mencari ridha Allah, maka bagaimana mungkin pada saat yang sama dia itu merasa aman dari kotoran hati, sedangkan orang beriman itu oleh Allah justru disuruhkan untuk tidak merasa aman terhadap imannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini perkecualian. Orang yang ikhlas dia akan terlindungi dari godaan syaitan. Fasyaitanu la yastati'u igwa'a man tahassona bil ikhlas. Jadi setan tidak akan mampu menyesatkan orang yang dia itu dilindungi dengan keikhlasannya. Wa qala Ma'ruf al-Karhi rahimahullahu yudzakiru nafsahu. Jadi beliau Ma'ruf al-Karhi rahimahullah mengingatkan dirinya. Ya nafsa akhlasi. Takhlasi. Kata beliau, wahai jiwaku ikhlaslah, maka engkau akan selamat. Engkau akan selamat. Naja. Engkau akan selamat. Dan di antara buah keikhlasan yang lain adalah inqita'u wasawis wal bu'du anir riya. Bisa memutus was-was, dan dijauhkan dari riya. Buah keikhlasan yang lain adalah terputusnya was-was dan dijauhkan dari riya. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu, idza akhlasa al-'abdu in qata'at anhu kasratul wasawis wariya. Kata beliau, kata Sulaiman Ad-Darani, jika seseorang hamba itu dia ikhlas, maka terputus darinya kebanyakan dari was-was dan riya. Berarti kalau sekarang ini banyak orang heboh, nanti usia 25 tahun mengalami quarter life crisis. Quarter life crisis itu salah satu intinya kan was-was mengenai apa yang akan terjadi besok, bagaimana keadaan dirinya. Berarti ini menandakan bahwa ini adalah hal yang semestinya terjadi pada orang-orang yang jauh dari ikhlas. Mendekati ikhlas mungkin masih cukup aman. Apalagi betul-betul ikhlas, terselamatkan dari keadaan itu. Kalau orang itu hidupnya dipenuhi was-was, berarti ada yang perlu diperbaiki dalam soal ini ya. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu menjadi indikasi-indikasi kan. Ini perkataan para ulama. Artinya beliau membawakan selain dari Al-Quran, As-Sunnah, juga perkataan para ulama yang mereka itu juga kalau mengucapkan hal seperti ini tidak berdasarkan apa? Bukan gitu. asal-asalan, hasil dari perenungan, telaah gitu. Sehingga ini perlu sekali kita perhatikan. Meskipun kita tidak memutlakan, tetapi ketika ada kemudian, wah ini dia mengalami krisis, mengalami begini begitu ya, kita waspada mungkin kata yang lebih tepat, waspada untuk jangan-jangan begini ini karena ada problem di masalah keikhlasan sehingga dia dihinggapi was-was seperti itu. Karena apa? Para ulama menjelaskan ketika seorang itu ikhlas, maka dia jauh dari was-was dan jauh dari riya. Wallahu a'lam. Kemudian buah ikhlas yang lain adalah an-najatu minal fitan. Selamat dari fitnah, dari bencana, dari
huru-hara dan seterusnya. Fal mar'u yanju minal fitani wal bil ikhlas. Seorang itu bisa selamat dari fitnah dengan keikhlasannya. Wa yuj'alu lahu khirzun minal wuqu'i fi syahwat. Dan juga diselamatkan dari terjatuh ke dalam syahwatnya dia. Wa minal wuqu'i fi barasini ahlil fisk wal fujur. Juga bisa lepas dari cengkeraman dosa dan keburukan. Fabil ikhlasi najallahu Yusuf alaihissalam min fitnatil imra'ah al-aziz. Dan dengan keikhlasan itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari fitnah perempuan istri pembesar Mesir waktu itu. Falam yaskut fi wati fisk wal fujur, sehingga Nabi Yusuf itu tidak sampai terjatuh dalam lembah dosa dan keburukan. Kata Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Kadzalika linnasrifa anhu su'a wal fakhsya'a innahu min ibadina al mukhlasin. Kata Allah, sungguh perempuan itu sudah berhasrat padanya, yaitu berhasrat pada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, begitu juga Nabi Yusuf juga sudah berhasrat, manusiawi ya. Berhasrat juga kepada perempuan itu. Andai saja Nabi Yusuf itu tidak melihat burhan dari Rabb-nya, yaitu petunjuk dari Allah. Demikianlah sungguh dia itu ditolong darinya atau dipalingkan darinya keburukan dan kekejian, perbuatan yang keji. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba kami yang mukhlasin, yang dia itu dikaruniai keikhlasan. Maka ini menjadi bukti yang lain bahwa ketika syaitan mengatakan kami akan gelincirkan, akan sesatkan hambamu kecuali hamba yang mukhlasin, dan ini Allah perkuat dengan firman Allah ini bahwa Allah selamatkan Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf termasuk hamba Allah yang mukhlasin, yang mendapatkan karunia berupa keikhlasan. Kemudian buah keikhlasan yang lain adalah zawalul hammi wa kasratul rizq, dihilangkannya kesedihan dan bertambahnya rizki. Keikhlasan bisa menjadi sebab seorang itu dijauhkan dari kesedihan dan dilapangkan rezekinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi." Kata Rasul, siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya, maka Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah satukan, Allah kumpulkan baginya sesuatu yang tercerai-berai. Urusan dia yang rumit, yang cerai-berai kemana-mana itu Allah satukan, Allah kumpulkan. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Wa man kanat dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Kemudian bagi orang yang tadi itu menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah cukupkan hatinya, kemudian Allah kumpulkan urusan-urusannya, dan Allah datangkan dunia itu dalam keadaan dia itu tunduk hina di hadapannya. Kemudian sebaliknya, siapa yang dunia itu menjadi tujuannya, maka Allah jadikan kefakiran itu terbayang di depan matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah cerai-beraikan urusan yang sudah bulat padanya itu. Jadi urusan yang harusnya sudah rapi, sudah beres, malah kemudian oleh Allah dicerai-beraikan. Walam ya'tihi min dunya illa ma qaddara lahu, dan tidaklah Allah datangkan, berikan dunia pada dia kecuali sesuatu yang memang ditakdirkan untuknya. Jadi keikhlasan itu berbuah hilangnya kesedihan, kemudian bertambahnya rizki dari apa yang tersirat dalam hadis tersebut. Kemudian keikhlasan juga buah keikhlasan yang lain adalah tafrijul kurubi, yaitu hilangnya kesedihan. Hilangnya kesedihan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kharaja salasatun yamsuna fa asaba humud matar. Ini cerita panjang, hadis ini panjang.
dan sudah ma'ruf, yaitu cerita tentang 3 orang yang dia pergi berjalan-jalan, kemudian hujan turun, kemudian 3 orang ini berteduh di dalam sebuah gua. Kemudian gua itu longsor sehingga batu-batuan itu menutupi mulut gua tersebut. Nah, salah satu dari ketiga orang itu kemudian usul agar apa, mereka melakukan tawasul, yaitu berdoa mohon pertolongan kepada Allah menggunakan tawasul amal soleh mereka. Dan ini sekaligus hadis juga menunjukkan tentang bolehnya bertawasul menggunakan amal soleh yang sudah dilakukan. yang sudah dilakukan. Karena ini menarik karena dalam beberapa kesempatan orang mengatakan beramal untuk tujuan dunia dengan berhujjah pada hadis ini. Padahal kalau hadis ini kita tengok itu kan amal yang sudah dilakukan. Artinya Pak. Karena Allah. Nah, pada saat melakukan itu kan bukan untuk tujuan itu, ikhlas karena Allah. Nah, sementara beberapa orang hari ini banyak mengatakan ini menggunakan wasilah amal itu boleh, tetapi yang diterangkan adalah menjadikan amalan akhirat untuk tujuan dunia. Padahal dalam hal ini berbeda, ini pun adalah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Okay. Masya Allah. Maka kemudian lelaki yang pertama itu bertawasul menggunakan amalnya, dia punya amalannya, yaitu apa? Secara rutin menyediakan susu untuk orang tuanya. Jadi tidak memberikan minum kecuali orang tuanya dulu yang meminumnya. Suatu saat si fulan ini terlambat memerah susu karena ada urusan di luar, beliau terlambat pulang, sehingga ketika menyediakan susu, memberikan susu kepada orang tuanya, qadarullah orang tuanya sudah tidur. Maka dia tungguin orang tuanya itu di dekat tempat tidurnya itu. Meskipun anaknya merengek, lapar, minta, tapi dia bergeming, dia tetap mendahulukan orang tuanya dalam rangka birrul walidain. Maka kata dia, jika kemudian ini adalah ikhlas karena Engkau ya Allah, maka bukakanlah batu-batuan yang menutup itu. Maka kemudian Allah kabulkan, Allah jawab permintaannya, dibukakan sedikit celah yang ada pada batu-batuan yang menutup gua itu. Kemudian lelaki yang kedua, dia memiliki seorang sepupu yang sangat cantik dan dia sangat mencintainya. Dia itu ingin memilikinya. Nah, suatu saat sepupu ini dia membutuhkan bantuan sejumlah uang sekian dinar, kemudian dipenuhi. Maka dia berusaha mengambil kesempatan dari kebaikannya itu untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari perempuan yang dia cintai itu. Tapi ketika kemudian dia ingin melakukan hajatnya, perempuan itu berkata, ittaqillah, takutlah engkau pada Allah, bertakwalah pada Allah. Wala tafuddu al-khatama illa bihaqqihi. Janganlah engkau membuka sesuatu yang terkunci kecuali dengan haknya. Ini kinayah ya, ini bahasa yang indah. Janganlah engkau membuka sesuatu yang terkunci kecuali dengan haknya. Ini adalah kinayah untuk kata jima. Jadi jangan lakukan itu, jangan berzina, intinya begitu. Sehingga lelaki ini kemudian berdiri dan meninggalkan perempuan itu. Maka dia berkata kepada Allah, ya Allah, jika ini aku lakukan demi mengharap ridhamu, maka bukakanlah. Maka dibukakan oleh Allah celah lagi, sehingga semakin lebar celah yang ada di mulut gua itu. Kemudian lelaki yang ketiga, dia memperkerjakan seorang pekerja. Nah, ketika giliran mau gajian, si pekerja ini pergi. Nah, gajinya itu kemudian diopeni, dibelikan ternak, dirawat, sehingga berkembang menjadi banyak sekali ternaknya. Sehingga ketika suatu saat pekerja itu datang, menagih, mana dulu bayaranku? Oleh dia ditunjuk itu, yang ada di lembah. Ada binatang ternak lengkap dengan pengembalanya. Maka kata dia, atas tahzi ubi, kamu guyon itu, rasa ngice ya gitu katanya. Oh enggak, benar, ini memang itu hakmu, aku sudah merawat ininya sehingga berkembang seperti itu. Nah, qadarullah ternyata diambil semuanya, tidak menyisakan sedikit pun untuk teganya terlalu gitu. Maka ya Allah, jika Engkau Maha tahu, jika Engkau jika ini aku lakukan karena mengharap ridhamu, maka tolonglah kami, bukakanlah. Nah, akhirnya singkat cerita bebas. Ini tadi terakhir tadi menarik ya, diambil semua. Itu cara Allah loh, katanya ikhlas. Kalau ikhlas kan ya semua nggak ada masalah gitu. Iya, dan di sini kita tidak melihat ada keluhan itu ya. Iya. Okay. Nah, kemudian di antara buah keikhlasan yang lain adalah kifayatullahi ma bainahu wa bainan nas. Allah akan beri dia kecukupan.
sehingga dia tidak butuh orang lain. Allah akan cukupi dia gitu. Yaqulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man khalasat niyatuhu fil haqqi walau ala nafsihi kafahullahu ma bainahu wa ma bainan nas. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang niatnya itu ikhlas dalam mencari kebenaran meskipun dia itu menjadi terdakwanya, atau memang dia ingin mewujudkan kebenaran, mencari kebenaran meskipun dia dalam posisi yang didakwa, maka Allah akan cukupkan dia itu. Allah akan beri kecukupan dia sehingga dia tidak butuh pada orang yang lain. Kemudian buah keikhlasan yang lain adalah tuhal lisahibul ikhlas bil hikmah. Allah akan hiasi orang yang ikhlas itu dengan hikmah. Allah akan hiasi orang yang ikhlas itu dengan hikmah. Qala Makhuli rahimahullah, ma akhlasa abdun qad arba'ina yauman. Tidaklah seorang hamba itu dia mampu untuk mendawamkan ikhlas selama 40 malam, 40 hari, ila kecuali dhaharat ya nabi ul hikmah min qalbihi ala lisanihi. Maka ketika seorang itu bisa menjaga keikhlasannya selama 40 hari, maka akan dihadirkan mata air hikmah di dalam hatinya yang itu akan mengalir melalui lisannya. Ini kalimat yang indah. Nggih, betul. Itu. Makhul ini memang terkenal ulama yang aneh ya. Tabiin sih kan saya. Tabiin ya. Dari Syam, beliau ahli Syam. Memang. Muhaddis min ahli Syam min kibari a'lami tabi'in. Dan keikhlasan, kata beliau juga, wabil ikhlasi yu'jarul mar'u walau akhta. Dengan keikhlasan itu seorang itu akan diberikan pahala meskipun dia keliru, dia salah. Apa? Yaitu seperti kal mujtahid wal alim wal faqih. Seperti mujtahid, ahli ijtihad, kemudian orang alim, juga orang faqih. Idza nawabil ijtihadi istifraghul wus'i wa isabatil haqqi li ajlillah falau lam yusib fahuwa ma'jurun ala dalika. Seorang ahli ijtihad, ahli ilmu, kemudian faqih, itu ketika dia meniatkan ijtihadnya itu dengan sungguh-sungguh dalam rangka mencari kebenaran, dalam rangka mendapatkan al-haq, dan itu dalam tujuannya lillah, maka meskipun dia tidak sampai pada kebenaran itu, meskipun belum benar, maka dia itu makjurun, dia tetap diberi pahala ala dalika atas usaha yang dia lakukan itu. Dengan catatan tadi ya, ikhlas li ajli Allah, untuk dalam rangka mencari ridha Allah. Dan buah keikhlasan yang terakhir yang beliau bawakan dalam bab ini adalah al khairu kulluhu fil ikhlas. Kebaikan semuanya itu ada pada keikhlasan. Kebaikan semuanya itu ada pada keikhlasan. Qala Dawud at-Ta'i rahimahullah, ra'aitu al khaira kullahu innama yajma'uhu al husnu niyat. Aku melihat kebaikan seluruhnya itu semata-mata terkumpul pada niat yang baik. Wa kafaka biha khairan, cukuplah bagimu dengan niat yang baik itu. Itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wa in lam tansab, meskipun engkau itu belum benar, cukuplah dengan niat yang ikhlas, maka itu sudah mencukupimu meskipun kamu itu belum benar. Tapi ikhlas, niatnya itu mesti ikhlas. Wa kharibina an nakuna min ahlil ikhlas, maka selayaknya lah kita itu berusaha untuk menjadi bagian dari ahlil ikhlas. Madamat hatihil fawaid kulluha lil mukhlisin. Karena apa? Yang disebutkan hadal fawaid, faidah-faidah tadi itu yang banyak sekali disebutkan di sini, semuanya itu ditujukan bagi lil mukhlasin, orang-orang yang Allah karuniai keikhlasan. Tadi saya hitung ada dari awal itu ada sekitar 15 ya, minimal yang beliau sebutkan dari buahnya keikhlasan. Ini beliau memotivasi kita dengan menunjukkan nih loh buah-buahnya. Kalau sudah diberitahu buah-buahnya, mudah-mudahan bisa memberi semangat untuk kita itu mengupayakan diri bagian menjadi hamba yang ikhlas. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baru saja menyelesaikan pembahasan mengenai
buah-buah keikhlasan, akan tetapi walaupun tadi disebut sebagai buah yang terakhir menurut kitab ini, bukan berarti pembahasan tentang ikhlas sudah selesai, karena masih ada beberapa pembahasan mengenai ikhlas di kitab ini juga. Dan ini adalah satu di antara amalan-amalan hati yang perlu betul-betul kita usahakan dan kita mohon pertolongan pada Allah agar ada pada diri kita. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kepada kita ini keikhlasan. Allah Ta'ala jadikan diri kita ini memahami dinul Islam ini, dan Allah Ta'ala jadikan kita ini termasuk orang-orang yang menetapi agama ini dengan sungguh-sungguh. Begitu pula dengan keluarga kita dan keturunan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.